Berikut ini adalah seri doa pagi dari Revival Morning Call. Kami yakin akan menambah iman Anda dan membawa Anda kepada pengenalan akan Tuhan lebih lagi. Selamat menikmati. Izinkan Tuhan yang mengajar kita pada pagi hari ini tenanglah ya jiwa. Tenanglah ya jiwa. Marilah kita diam dan mendengar Tuhan berbicara. Apa yang hendak Tuhan ingin sampaikan kepada kita. Pelajaran apa yang Tuhan hendak sampaikan kepada kita. Diam dan dengarkanlah. Betapa baiknya Tuhan. Betapa baiknya Dia. Diam dan rasakan. Dan terimalah pencerahan pada pagi hari ini. Agar kita mengerti setiap perancangan dan rencananya. Agar kita mengerti hikmat yang murni yang daripadanya. Banyak orang percaya mencari hikmat. Nantikan hikmat. Tapi hanya ada satu iman saja, yaitu kepada Kristus. Jika kita boleh mengerti dan kita tidak mencari hikmat. Sebab ada tertulis, sumber dari segala hikmat adalah takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan dituliskan dalam bahasa aslinya, yakni menghormati, menghargai keberadaan Tuhan, respect dengan Tuhan. Ketika Bapak Ibu menghormati, menghargai keberadaan Tuhan, menghargai kekudusan, maka hikmat itu akan turun. Hikmat itu akan menguasai. Marilah kita jaga kekudusan dari hal-hal yang terkecil. Ketika kita sendiri, ketika tidak ada yang melihat, mari kita jaga kekudusan. Sebab Tuhan baik, sebab Tuhan Maha Besar. Tuhan Maha Kasih. Tapi Tuhan juga adalah kudus. Mari kita jaga, kita hargai, kita hormati kekudusannya. Kita hargai kedaulatannya. Mari kita sembah Tuhan. Kita respect kepada Tuhan. Hormat kepada Tuhan.
sebab Dia sungguh teramat baik. Dia mengampuni semua kesalahan kita. Sehingga hidup kita menjadi awet dan aman. Hidup kita terus diperbaharui dari waktu ke waktu. Sebab Tuhan tidak lagi mengingat-ingat masa lalu kita. Tidak lagi mengingat-ingat kesalahan dan dosa-dosa kita. Ketika kita mau berbalik dan benar-benar mencari Tuhan. Dia yang telah mengampuni segala pelanggaran kita. Dia yang menebus kehidupan kita agar kita lepas dari kebinasaan dan menerima rahmat, terangnya yang ajaib. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ketika dalam perjalanan saya ke sekretariat kemarin, Hikmat kembali berbicara. Bukan masalah betapa fasihnya kata-katamu, betapa fasihnya engkau menyusun kalimat, bukan indahnya kata-kata, bukan banyaknya doa, bukan merdunya suaramu, akan tetapi yang Tuhan inginkan adalah sebuah hubungan, hati yang melekat, hati yang tulus. Sehingga ketika kita berbicara kepada Tuhan, ketika kita berdoa kepada Tuhan, terjadi persekutuan antara roh dengan roh. Tuhan gak pernah peduli betapa panjangnya doa-doamu. Yang Tuhan lihat betapa haus dan laparnya engkau. Karena Tuhan suka dengan hati yang menyembah, hati yang melekat. Sungguh Tuhanlah yang melepaskan kita dari sangkar perangkap burung, dari penyakit sampar yang berjalan di waktu gelap. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan,
kita belajar di kelas-kelas pemuridan bahwa fungsi roh adalah nurani, persekutuan, dan intuisi. Persekutuan adalah hubungan antara roh dengan roh lainnya, antara roh Bapak Ibu dan saya dengan roh Tuhan. Sehingga ketika Tuhan berbicara, kita menangkap suara Tuhan melalui intuisi. Dari persekutuan dengan Tuhan akan membawa kita kepada terang. Terang itu yang akan terus menjelaskan kepada kita hingga kita mengalami pertobatan oleh darah Tuhan Yesus. Pertobatan yang terjadi akan membawa kita kepada hayatnya Allah, hidupnya Allah. Dan hidupnya Allah akan membawa kita lebih dalam kepada persekutuan demi persekutuan yang lainnya. Itu adalah siklus salib. Apa yang Bapak Ibu lakukan pada pagi hari ini? Betapa besar rasa haus dan laparmu pada pagi hari ini? Sangat menentukan. Apakah dalam sesi ini Bapak Ibu menerima terang atau tidak? Dan terang itu akan membawa kepada pertobatan dan menghasilkan hayat Allah. Saya tidak bisa memastikan apakah Bapak Ibu akan menerima terang. Semua tergantung dari pribadi masing-masing. Seberapa lapar, seberapa haus, dan seberapa rindu Bapak Ibu untuk bersekutu dengan Tuhan. Mari kita hampiri tata kudusnya. Mari kita hampiri Tuhan di tahta sucinya. Selagi Ia mau dijumpai, selagi Ia mau ditemui. Mari saya kasih waktu sejenak sebelum kita memulai lebih dalam untuk melihat hati kita masing-masing. Apakah kita benar-benar mengasihi Tuhan? Apakah kita benar-benar mencintai Tuhan? Apakah kita benar-benar haus pada pagi hari ini? Apakah kita benar-benar lapar pada pagi hari ini? Apakah benar-benar kita ingin berjumpa dengan Tuhan pada pagi hari ini? Mari kita ambil waktu sejenak. Minta Roh Kudus bantu saya untuk mengkoreksi hati. Kitab suci berkata, barang siapa memiliki, kepadanya akan ditambah-tambah.
Dan barang siapa tidak memiliki akan diambil daripadanya. Barang siapa berbuah, padanya akan ditambah-tambah. Tapi barang siapa tidak berbuah, daripadanya akan diambil. Dan ia dicampakkan ke dalam retak gigi. Saya mengambil kisah dari sebuah perumpamaan seorang yang hendak bepergian ke luar negeri, yang mempercayakan talenta-talentanya kepada hamba-hambanya. Hamba yang melipat gandakan talentanya akan masuk ke dalam dan pesta bersama-sama dengan tuannya. Tapi hamba yang tidak berbuah, yang tidak melipat gandakan talentanya, ia akan kehilangan semuanya. Apakah buah Bapak Ibu? Apakah buah dari pertobatanmu? Sudahkah Tuhan berekspresi dalam hidupmu? Sudahkah engkau melihat dengan cara Tuhan melihat? Mendengar, menggunakan telinga Tuhan mendengar dan berbicara seperti Tuhan berbicara. Alkitab berkata dalam kitab Filipi, hendaklah kita menaruh pikiran dan perasaan kita yang terdapat dalam Yesus Kristus, yang walaupun dalam rupa Allah, dia menganggap setara dengan Allah adalah satu-satunya milik yang harus ia pertahankan. Tapi ia telah melepaskan, menanggalkan, dan merendahkan diri. Tuhan mengambil tindakan yang radikal ini. Tuhan mengambil pekerjaan yang radikal ini. Tuhan mengambil posisi yang paling rendah. Tuhan mengambil posisi yang paling lemah. Dan ia ditinggikan. Bahkan Tuhan memberitahukan caranya kepada murid-murid. Tapi kita tidak mendengar apa yang Tuhan sampaikan. Alkitab berkata, domba-dombaku adalah mereka yang mendengar suaraku. Apakah kita mendengar ketika Tuhan berbicara? Benarkah kita domba-dombanya?
kita dengarkan Tuhan berbicara. Dan Tuhan berkata, barang siapa hendak menjadi yang terkemuka, maka ia harus menjadi yang terkecil di antara banyak saudara. Jika Bapak Ibu ingin menjadi yang terkemuka, ambillah posisi yang terendah. Atmosfer berubah pada pagi hari ini. Karena Roh Tuhan mengajar kita. Mari kita buktikan dan rasakan. Rohnya ada bersama dengan kita saat ini. Sungguh, Roh Tuhan ada di sini. Sehingga mari kita rasakan atmosfer di mana Bapak Ibu tinggal berubah saat ini. Mari kita rasakan dan kita sambut Dia. Selamat pagi Bapak Surgawi. Selamat pagi Tuhan Yesus. Selamat pagi Roh Kudus. Rendam kami dengan kasih-Mu. Melimpah Roh-Mu ya Tuhan di tempat ini. Isi hati kami dengan cinta-Mu. Cinta-Mu menyelimuti kami dengan kemurnian. Cinta-Mu lah Tuhan. Alasan kami ada di sini pada pagi hari ini. Untuk bertemu dengan cinta-Mu. Cinta yang menarik dan menguasai. Kami merasakan Roh-Mu. Kami merasakan atmosfer di mana kami tinggal berubah. Dan kami dapat membuktikan ini benar. Tetap kami merasakan Roh-Mu. Bimbing kami Tuhan. Ajari kami ketetapan-ketetapan-Mu. Ajar kami agar kami mencintai hukum-hukum-Mu. Menghargai peraturan dan menghormati perintah-Mu. Tetap manusia batiniah, bersifat rohani, dan manusia lahiriah, bersifat daging. Dan tabiat daging masih sesekali muncul juga, nampak di dalam diri kita. Karena itulah kita harus menyadari Bapak Ibu, bahwa tabiat manusia lama masih bercokol
masih ada bersama-sama dengan kita saat ini. Sekalipun kita sudah menjadi manusia baru. Dengan kita mengakui dan menyadari kita bergantung kepada Roh Kudus. Karena kita nggak mampu tanpa Roh Kudus. Kita menyadari bahwa sesuatu harus dibereskan dalam hidup kita. Dan kita nggak mampu. Untuk itulah kita membutuhkan Roh Kudus. Orang yang merasa dirinya sudah menjadi manusia baru, yang benar-benar baru, adalah orang yang sombong. Mereka cenderung menghakimi sesamanya. Seperti orang Farisi, merasa diri sudah benar dan merasa berhak menghakimi saudaranya. Tapi orang yang memohon belas kasihan, yang merendahkan diri di hadapan Tuhan, mereka adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan hendak memakai orang percaya yang manusia batiniahnya telah terlepas untuk menjamah orang lain dan menghasilkan buah yang lebat. Ketika orang lain menjamah manusia batiniah kita, mungkin mereka terpesona dan terkagum-kagum akan kepandaian, bakat, kefasihan kita berbicara atau berdoa. Tapi apabila orang menjamah manusia rohania kita, mereka akan memperoleh hidup yang memulihkan, mengubah, dan menumbuhkan roh mereka. Karena mereka menemukan aliran hidup yang terus-menerus mengalir dari dalam hidup kita. Seperti yang tertulis dalam kitab Yohanes 7 ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Untuk memasuki hidup dalam pimpinan Roh Kudus yang sebenar-benarnya, seseorang harus mengalami proses kehancuran, harus mengalami brokenness. Sebab dengan demikian, Roh Kudus akan bebas memimpin kita mana ia mau. Sekali lagi saya perkatakan kepada kita semua, Tuhan akan memproses orang-orang yang dianggapnya layak
2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Tapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibarui dari hari ke hari. Mungkin Bapak Ibu akan mengalami manusia lahiriahnya semakin lelah, makin merosot. Namun ada sesuatu yang hidup yang dibangkitkan, yakni manusia batiniah yang dibawa semakin dekat, semakin intim dengan Tuhan. Jadi apakah yang kita cari? Kesukaan Allah atau kesukaan manusia? Apakah kita akan menjadi sebodoh itu yang telah memulai dengan roh namun mengakhiri di dalam daging? Galatia 6 ayat 8 menuliskan, barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Galatia 5 ayat 19 juga berkata, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembah berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Tapi semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Ketika atmosfer berubah, apakah kita masih memiliki kedengkian, perseteruan, perselisihan terhadap sesama, perselisihan terhadap keluarga, orang tua ataupun anak? Apakah kita memiliki percideraan? Apakah kita memiliki amarah? Sebab semuanya itu tidak mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Markus 4 ayat 14 menuliskan, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri. Itulah yang mendengar firman itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu yang tidak berbuah. Kekhawatiran membuat roh Bapak Ibu tidak berbuah, membuat iman Bapak Ibu tidak mengembang. Seperti sebiji gandum, agar ia dapat berbuah lebat,
ia harus ditabur di tanah dan mengalami proses pecah kulit atau kematian. Barulah benih yang hidup di dalamnya tumbuh dan keluar menjadi tumbuhan yang produktif. Seperti minyak narwastu yang mahal, ia tidak berfungsi selama ia disimpan dalam buli-buli pualam yang mahal. Leher buli-buli itu harus dipecahkan agar minyaknya keluar dan bermanfaat bagi Yesus. Tuhan Yesus menyatakan bahwa kulit adalah nyawa, yakni hidup, yakni suci. Cinta akan nyawa sendirilah yang menghalangi pecahnya kulit itu. Dan kulit itu harus dipecahkan agar isinya keluar. Yohanes 12 ayat 24. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke tanah dan mati, ia tetap satu biji saja. Tapi jika ia mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Saya bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu membuktikan Bapak Ibu tidak mencintai nyawa Bapak Ibu dengan bangkit dan keluar dari hangatnya selimut. Melawan, menerobos dari keadaan yang lelah. Bapak Ibu sedang memelihara nyawa Bapak Ibu untuk hidup yang kekal. Mazmur 51 ayat 18. Sebab engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan. Sekiranya kau persembahkan korban bakaran, engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak kau pandang hina, ya Allah. Sebab tidak ada sesuatu di dunia ini yang lepas dari pengetahuan dan campur tangan Allah. Ia memakai segala situasi dan keadaan untuk menyempurnakan orang-orang percaya. Bahkan Tuhan Yesus juga disempurnakan dalam ketaatan melalui penderitaan di dunia. Roh Kudus mengerjakan sesuatu yang Bapa inginkan sampai tuntas. Ia menggarap kita dalam bidang pikiran, emosi, dan kemauan kita. Sebab apa yang bersifat daging akan dihancurkan, agar yang rohani keluar dari dalam kita. Karena roh yang telah diperbaharui oleh Roh Kudus. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rumput kapalumu pun terhitung semuanya. Karena itu jangan takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit.
kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Itu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Dan mereka yang dipanggilnya dari semula, mereka itu juga ditentukannya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Kita mendapat undangan, mendapat panggilan pada pagi hari ini. Akankah kita merespon panggilan ini? Akankah kita menikmati panggilan ini? Saya mengajak Bapak Ibu untuk berdoa. Kita kemarin berdoa agar kita mengalami pertumbuhan rohani. Dan saya ingin mengajak kembali Bapak Ibu berdoa. Kembali untuk pertumbuhan rohani kita. Untuk mengakui pertumbuhan rohani kita. Untuk mendeklarasikan agar Bapak Ibu dapat bertumbuh. Saya mengutipnya dari kitab Efesus 1 ayat 17 sampai 23. Mari katakan bersama-sama. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan meminta kepada Allah Tuhanku Yesus Kristus dan Bapa yang mulia, agar Engkau memberikan kepadaku roh hikmat dan wahyu untuk mengenal Engkau dengan benar, dan menjadikan mata hatiku terang, agar saya mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilan-Mu. Betapa kayanya kemuliaan, bagian yang Engkau tentukan bagi orang-orang kudus. Dan betapa hebat kuasa-Mu bagi saya yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasa-Mu yang Engkau kerjakan di dalam Kristus dengan membangkitkan Yesus dari antara orang mati dan mendudukannya di sebelah kanan-Mu di surga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan juga di dunia yang akan datang. Dan segala sesuatu telah Engkau
Engkau letakkan di bawah kaki-Mu Kristus, dan telah diberikannya kepada saya sebagai kepala dari segala yang ada. Itulah sebabnya saya sujud kepadamu Bapa, yang daripadamu semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namamu. Saya berdoa supaya Engkau menurut kekayaan dan kemuliaan-Mu menguatkan dan meneguhkan saya oleh Roh-Mu di dalam batinku, sehingga oleh iman-Mu Kristus yang diam di dalam hatiku membuat saya berakar serta berdasar di dalam kasih. Saya berdoa supaya saya bersama orang-orang kudus dapat memahami betapa lebar dan panjangnya, tingginya dan dalamnya kasih-Mu Kristus, dan dapat mengenal kasih itu karena Engkau melampaui segala pengetahuan. Saya berdoa supaya saya dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagimulah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang saya doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagimulah kemuliaan di dalam saya dan di dalam Engkau Kristus turun-temurun sampai selama-lamanya. Bapa, saya berdoa supaya kasih-Ku makin melimpah dalam pengetahuan yang benar dan dalam segala macam pengertian, sehingga saya dapat memilih apa yang baik, apa yang suci dan tidak bercacat menjelang hari Kristus, penuh dengan buah kebenaran yang oleh-Mu Yesus Kristus kerjakan untuk memuliakan dan memuji Bapa. Saya mengucap syukur kepadamu ya Bapa, dan memohon kepadamu supaya saya menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, sehingga hidupku layak di hadapan-Mu dan berkenan kepadamu dalam segala hal. Dan saya memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah. Bapa, kuatkanlah saya dengan segala kekuatan dan kuasa dan kemuliaan-Mu untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepadamu Bapa, yang melayakkan saya untuk mendapat bagian dalam apa yang Engkau tentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Saya berdoa agar Tuhan menjadikan saya bertambah-tambah dan berkelimpahan dalam kasih untuk dapat mengasihi orang lain seperti Engkau Bapa telah mengasihi saya. Bapa, kiranya Engkau menguatkan hatiku supaya aku tak bercacat dan kudus di hadapan Allah Bapa pada waktu kedatangan-Mu Yesus, Tuhanku, dengan semua orang kudus-Mu. Bapa, saya mohon agar Engkau menganggap saya layak bagi panggilan-Mu, dan dengan kekuatan-Mu
menyempurnakan kehendak-Mu di dalam saya untuk berbuat baik dan menyempurnakan segala pekerjaan iman Yesus di dalam saya, sehingga nama-Mu Yesus Tuhanku dimuliakan di dalam saya dan saya di dalam Engkau menurut kasih karunia Allah-Ku dan Tuhan Yesus Kristus. Saya mengucap syukur kepadamu Allah atas kasih karunia-Mu dan telah Engkau anugerahkan kepadaku di dalam Kristus. Sebab di dalam Engkau saya telah menjadi kaya di dalam segala hal, dalam segala macam perkataan, dan dalam segala macam pengetahuan, sesuai dengan kesaksian-Mu tentang Engkau Kristus yang telah Engkau teguhkan di dalam saya. Demikian, saya tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Sementara saya menantikan pernyataan-Mu Tuhan Yesus, Engkau juga meneguhkan saya sampai kepada kesudahannya, sehingga saya tidak bercacat pada hari Tuhanku Yesus Kristus. Bapa, saya tahu, saya sadar Engkau sedang menghancurkan insan lahiriahku agar Engkau Tuhan tampil dari dalam hidupku. Bapa, saya berdoa, biarlah Engkau berikan kepada saya hamba-Mu ini keberanian untuk memberitakan firman-Mu dengan terus terang. Ulurkanlah tangan-Mu untuk menyembuhkan orang-orang dan mengadakan mukjizat-mukjizat oleh nama Yesus, hamba-Mu yang kudus. Amin. Saya tergerak hati berdoa untuk Bapak Ibu. Siapapun di antara Bapak Ibu yang pagi hari ini mengalami lemah iman, yang merasa padam, merasa dingin, merasa seolah-olah Tuhan meninggalkan, merasa seolah-olah sendiri. Tuhan, nyatakanlah hidupmu, nyatakanlah wajahmu di hadapan anak-anak Allah ini, agar mereka bangkit dan bersorak-sorai karena kemenangan atas Kristus. Saya berdoa kepada Bapak Ibu, siapapun di antara kita yang pada pagi hari ini mengalami sakit di bagian leher, pegang bagian yang sakit, dan saya berdoa untuk Bapak Ibu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ketika Bapa membutuhkan leher itu, Bapa membutuhkan pita suara itu untuk menyampaikan pesan Tuhan dimanapun yang Bapa mau. Jadilah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus.
Jika ada di antara Bapak Ibu yang mengalami sakit kepala, migrain, mengalami sakit kepala di bagian belakang, mengalami seperti kepalanya bergoyang-goyang, pandangannya bergoyang-goyang, tidak stabil, tidak fokus, pegang kepalanya. Tuhan, Kau sedang menyembuhkan anak-anak Allah ini. Tuhan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan anak-anak Allah ini. Maka jadilah sembuh sesuai dengan iman-Mu. Jika ada di antara Bapak Ibu yang bagian lututnya nyeri, bagian lututnya sakit, ketika Bapak hendak memakai kaki ini untuk menyampaikan pesan Tuhan, untuk menyebarkan pekerjaan Injil, maka gunakanlah. Bangkit dan berjalanlah. Kakimu sudah disembuhkan. Yang bagian pinggang belakang, yang sakit di bagian pinggang belakang, jadilah tahir dalam nama Tuhan Yesus. Terlepas dari sampah-sampah dunia ini, roh-roh orang mati, ayo terlepas di dalam nama Tuhan Yesus. Jadilah kembali enteng, kembali menjadi tahir. Saraf-saraf yang kaku, saraf-saraf yang terjepit, jadilah lentur dan kembali pada posisi yang Tuhan peruntukkan dengan sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bila apa yang kita perkatakan, apa yang kita deklarasikan, kita doakan pada pagi hari ini, kiranya Tuhan memateraikannya di dalam hati kita. Terima kasih Bapa sudah mendengarkan doa kami. Terima kasih Surgawi yang sudah mendengarkan doa-doa kami pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, tiba saatnya kita mengakhiri ibadah ini dan mencari sarapan. Mari kita angkat kedua tangan kita dan terimalah berkat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terimalah pengurapan dari Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus dan Roh-Nya yang kudus. Damai sejahtera penyertaannya daripadanya sepanjang hari ini. Keselamatan, perlindungan, kesembuhan, pemeliharaan ada bersama-sama dengan kita. Saya berdoa kepada Bapak Ibu yang pada hari ini keluar rumah, berkendara, atau apapun keluar rumah pada hari ini. Kiranya malaikat surgawi membawa ke tempat tujuan dengan selamat dan kembali pulang dengan selamat tanpa kekurangan satu apapun juga. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan sudah mengubah air matamu menjadi tawa. Yang percaya, mari sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan.